Okay, now we move to the grammar focus. Oke, jadi tata bahasa di unit 2 ini ada mengenai articles dan ada mengenai tentang kata tunjuk tunggal dan jamak atau singular and plural. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang articles. Articles itu merupakan determiner yang hadir sebelum noun atau kata benda. Articles terbagi menjadi dua. Yang pertama, indefinite article dan yang kedua, definite article. Nah, articles yang akan kita pelajari di unit 2 ini adalah yang pertama, yang kedua, an, dan yang ketiga, the. Nah, jadi kita akan belajar apa sih bedanya dari an, dan the. Oke, yang pertama, indefinite articles. Indefinite articles terbagi menjadi dan an. Itu diikuti oleh vowel sound dan an itu diikuti oleh konsonan sound. Atau vowel sound ini bunyi vokal, kalau konsonan sound itu bunyi konsonan. Dan an itu sama artinya, yaitu sebuah ya. Dan an memiliki arti sebuah. Indefinite artinya itu tidak pasti. Ya, indefinite artinya tidak pasti. Pada indefinite articles, kata benda yang hadir setelah atau an itu tidak spesifik atau kata benda tak tentu. Ingat, kalau indefinite artinya tidak pasti. Nah, kita lihat contoh. Yang pertama, I want to buy a bicycle. Saya ingin membeli sebuah sepeda. Nah, jadi di sini a bicycle yang dimaksud adalah jumlah bicycle-nya ada satu. Karena ya. Dan bicycle di sini tidak spesifik, teman-teman. Jadi, dalam kalimat ini karena menggunakan maka bicycle yang dimaksud di kalimat ini tidak spesifik ya. Kemudian contoh yang kedua, it's raining. I need an umbrella. I need an umbrella. Jadi di sini saya perlu sebuah payung ya. Nah, sebuah payung di sini menunjukkan bahwa jumlah payungnya di sini satu dan umbrella yang dimaksud itu belum spesifik atau tidak spesifik. Nah, ini yang perlu diingat. Artikel atau an itu termasuk dalam indefinite article yang digunakan untuk kata benda tunggal atau singular dan tidak spesifik. Ingat ya teman-teman, atau an digunakan untuk kata benda tunggal, singular, dan tidak spesifik. Nah, atau an digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang tidak spesifik atau tidak pasti. Contoh, let us read a book. Ayo kita membaca sebuah buku. Nah, pada kalimat tersebut artinya kita akan membaca sebuah buku, tapi buku yang akan kita baca itu bisa buku apapun. Tidak spesifik jenis atau judul bukunya. Nah, jadi kalau di dalam kalimat itu menggunakan sebelum kata benda, atau an ya, sebelum kata benda, maka benda yang dimaksud itu tidak spesifik, baik dari segi jenis ataupun dari segi lainnya. Kemudian contoh yang kedua,
There is a house over there. There is a house. Ada sebuah rumah di sebelah sana. Nah, sama contoh yang kedua ini juga menyatakan bahwa rumah tersebut belum spesifik ya, tidak spesifik atau tidak pasti. Nah, kemudian kapan sih kita menggunakan dan en? Nah, kuncinya adalah lihat bunyi awal kata benda setelahnya, teman-teman. Jadi, lihat bunyi awal ya. Bunyi awal kata benda setelahnya. Nah, dan en itu mempunyai ada beberapa persamaan dan perbedaan ya. Persamaannya yaitu sama-sama digunakan untuk singular noun, kata benda tunggal ya. Kemudian sama-sama not specific. Jadi dan en digunakan untuk benda yang not specific atau tidak pasti. Nah, bedanya di sini. Kalau digunakan sebelum kata benda yang memiliki bunyi konsonan. Kalau en digunakan sebelum kata benda yang diawali dengan bunyi vowel. Vowel sound atau bunyi vokal. Kita lihat contohnya. Example, a book. A book, kita lihat bunyi awal dari kata bendanya, book. Book berarti diawali dengan bunyi konsonan ya. B, book. Kemudian a car. Car berarti bunyi awalannya konsonan. A university. A university. Nah, ini meskipun awalan hurufnya adalah huruf U termasuk huruf vokal. Tapi yang kita lihat adalah bunyi awalnya, teman-teman. Bunyi awalnya, ini kan dibacanya university. Jadi U bacanya U ya. Jadi menggunakan karena bunyi awalnya adalah tetap bunyi konsonan. Nah, sementara kalau en itu untuk kata benda yang diawali dengan bunyi vokal. Contoh, an umbrella. Ingat bunyi awalannya a, umbrella. Kemudian an apple, apple. Jadi an apple. Kemudian ini, an hour. Jadi meskipun tulisannya hour ya, tapi kita bacanya dengan hour. H-nya tidak dibaca. Jadi kita membacanya an hour. Karena membacanya adalah hour, jadi termasuk bunyi vokal. Jadi yang kita gunakan adalah an. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Dibaca university, kalau ini dibaca hour. Jadi university itu berarti konsonan sound, bunyinya bunyi konsonan. Kemudian hour termasuk vowel sound, bunyi vokal. Nah, jadi yang perlu diingat, penggunaan dan en dibedakan dari bunyi awal. Bunyi awal kata benda bukan dari tulisannya. Kata hour yang berawalan konsonan H berpasangan dengan artikel en. Karena ketika dibaca, H pada kata hour bunyinya lenyap atau tidak dibaca. Catatan penting untuk indefinite article. Artikel or en tidak dapat digunakan sebelum uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya seperti I ate a rice yesterday. Saya makan sebuah nasi kemarin. Jadi rice di sini merupakan
Contoh dari uncountable noun. Kata benda yang tidak dapat dihitung. Jadi tidak bisa kita menggunakan sebagai awalan dari kata benda yang tidak dapat dihitung. Jadi kalau ingin membuat kalimat dengan menggunakan rice sebagai kata bendanya, berarti kita bisa menambahkan dengan determiner yang lain atau kata tambahan yang lain, misalnya a lot atau banyak. Jadi bisa kita buat kalimatnya menjadi I ate a lot of rice. Jadi kita tambahkan kata tambahan yaitu a lot of rice. Catatan penting lainnya yaitu artikel a or an itu tidak dapat digunakan sebelum plural nouns atau kata benda jamak. Karena atau an tadi artinya adalah sebuah. Jadi tidak bisa digunakan untuk kata benda yang jamak atau lebih dari satu. Contohnya di sini an apples. Salah ya, seharusnya yang benar an apple. Apelnya hanya satu. Kemudian an hours. Salah, seharusnya an hour. Sekarang yang kedua, definite article. Definite article. Definite article di sini adalah the. Definite article merupakan artikel yang pasti yang membuat kata benda yang kita tunjuk menjadi sangat spesifik. The digunakan sebelum kata benda, yang mana benda tersebut sudah diketahui terlebih dahulu oleh penutur atau lawan bicara kita. Definite article, example, I have a cat. The cat is gray. Di sini ada kalimat, saya memiliki seekor kucing. Kucing tersebut berwarna abu-abu. Jadi dalam kalimat ini, the cat yang dimaksud adalah cat-nya sudah spesifik yang mentioned before. Jadi specific cat mentioned before. Jadi the cat di sini spesifik karena sudah disebutkan sebelumnya. Jadi saya mempunyai sebuah kucing. Kucing yang mana? Kucing yang berwarna abu-abu. Jadi the cat di sini merujuk kepada kucing yang disebutkan di kalimat sebelumnya. Contoh yang kedua, there are 2 books here. The books are thick. Ada 2 buah buku di sini. Buku tersebut sangat tebal. Jadi the books di sini adalah specific books mentioned before. Jadi bukunya sudah pasti karena sudah disebutkan di kalimat sebelumnya, yaitu 2 books. There are 2 books here. Jadi the books ini merujuk kepada buku yang disebutkan di kalimat sebelumnya. Contoh yang ketiga, the sun is bright. The sun, ada kata the sun, artikel the, dan kata bendanya sun. Matahari bersinar terang. The sun di sini berarti bendanya sudah spesifik karena there is only one sun.
Jadi bendanya spesifik karena kita tahu bahwa matahari itu hanya ada satu. Jadi yang jelas menggunakan artikel the. The sun is bright. Jadi ingat, the itu termasuk definite article yang bisa digunakan untuk benda tunggal ataupun benda jamak, singular noun or plural noun, and specific. Jadi digunakan untuk kata benda yang spesifik. Kapan sih kita menggunakan artikel the? Artikel the digunakan ketika kita menunjuk pada suatu objek atau orang yang spesifik, yang sudah pasti kita ketahui sebelumnya. Nah, contohnya di sini ada 3. Yang pertama, let us read the book. Ayo kita membaca buku itu. Pada kalimat ini, artinya kita akan membaca buku yang sudah pasti jenis bukunya. Dan kita tahu sebelumnya bahwa buku itu jenisnya dan lain sebagainya. Yang kedua, the solar eclipse that I saw yesterday was beautiful. Gerhana matahari yang saya lihat kemarin sangat indah. Pada kalimat ini berarti penutur atau pembicara dan pendengar sudah sama-sama tahu dan melihat gerhana matahari yang terjadi kemarin. Jadi peristiwa gerhana matahari tadi itu sudah spesifik karena sama-sama sudah diketahui oleh pembicara dan pendengar. Contoh yang ketiga, I saw the lion at the zoo. Saya melihat singa di kebun binatang. Nah, di kalimat ini kata the lion berarti menunjukkan bahwa lion di sini, singa, itu bendanya sudah spesifik atau singa di situ sudah spesifik. Berarti hanya ada satu singa di kebun binatang. Dan orang yang berbicara itu sedang membicarakan singa tersebut. Nah, the juga digunakan ketika hanya ada satu-satunya orang atau sesuatu yang ada di suatu lingkungan atau bahkan di dunia. Contoh, the President of Indonesia is visiting South Korea. Karena Indonesia ataupun negara lainnya hanya memiliki satu presiden, maka kata presiden selalu diawali dengan the. The juga digunakan pada kata sifat superlatif. Contoh, it is the highest mountain in Indonesia. The highest mountain. Ini adalah gunung tertinggi di Indonesia. Pada kata sifat superlatif yang biasanya diakhiri dengan akhiran est, maka harus diawali oleh artikel the. The juga terletak sebelum kata benda yang merujuk pada sekelompok orang. Contoh, I think the rich should give more attention to the poor. Di sini ada kata the rich and the poor. Menunjukkan bahwa saya rasa orang kaya harus lebih memperhatikan kaum miskin. Jadi the rich and the poor menunjuk kepada sekelompok orang. The rich itu orang-orang kaya dan the poor orang-orang miskin atau kaum miskin. Nah, selanjutnya the juga digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun dan plural noun, kata benda jamak. Example, I spilled the water. Saya menumpahkan air. Jadi, water itu menggunakan definite article the.
Water merupakan salah satu contoh benda yang tidak dapat dihitung. Maka di awal kata benda water kita dapat menggunakan artikel the. The water. Contoh yang kedua, the books belong to me. The books. Di sini booknya ada akhiran s, berarti dia jamak ya. Pada kalimat ini, books merupakan kata benda jamak. Di awal kata benda books, kita dapat menggunakan artikel the. Jadi ingat, the bisa dipakai untuk kata benda singular atau plural, dan juga bisa digunakan untuk uncountable noun. Kata benda yang tidak dapat dihitung. Example. Jadi, perhatikan contoh soal berikut. Write down a, an, or the in the blank space. Isilah titik-titik berikut dengan a, an, atau the. Nah, coba kita lihat soal yang pertama. Atta Halilintar is bla 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 YouTuber. Bisakah kalian menjawabnya? Ya, jawabannya adalah E. The answer is Atta Halilintar is a YouTuber. Atta Halilintar adalah seorang YouTuber. Perhatikan soal yang kedua. There is a conversation between Lisa and Jenny. Lisa, do you have blah 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 mirror? Yes, I do. Where is blah 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 mirror? It is in blah 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 bag. Coba kalian jawab. The answer is, do you have a mirror? Yes, I do. Where is the mirror? It is in the bag. Nah, di baris pertama, do you have a mirror? Berarti kita gunakan artikel a karena bendanya belum spesifik. Kemudian Jenny menjawab ya. Kemudian Lisa bertanya lagi, where is the mirror? Nah, di kalimat kedua, artikel yang digunakan adalah the mirror. Kenapa kita gunakan the di sini? Karena mirror-nya tadi sudah spesifik. The mirror di sini yang dibicarakan adalah mirror punyanya si Jenny. Jadi the mirror di sini sudah pernah dibicarakan sebelumnya ya. Berarti mirror-nya sudah spesifik. Jadi gunakan artikel the. Kemudian dijawab lagi, it is in the bag. Nah, di sini juga gunakan artikel the. Karena bag di sini juga spesifik. Karena pembicara dan penutur sudah sama-sama mengetahui ya. Jadi the bag ini sudah diketahui oleh pembicara dan pendengar. Now, please try to answer the exercise 1 and 2 on page 10 until 11.